Baik, selanjutnya di sini kita akan mengarah ke vehicle composition, di mana eh, ini bertujuan untuk kendaraan-kendaraan apa saja yang menggunakan jalur yang akan kita tujukan. Misalkan di sini kita akan vehicle composition dari lengan utara, yaitu di sini kendaraan yang melewatinya yaitu ya ada sepeda motor atau MC dan mobil atau LV yang seperti kita gambarkan, dan juga ada di vehicle composition selatan yaitu ada sepeda motor dan juga mobil. Selanjutnya ada vehicle composition dari lengan minor yang belum kita buat, yaitu vehicle composition Gunung Karang, di mana kita tambahkan di sini kendaraan yang lewat yaitu sepeda motor dan juga mobil, sorry, dan juga mobil. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan, yaitu kita ganti dengan menggunakan desire speed yang tadi sudah kita gunakan, yaitu untuk sepeda motor MC, dan untuk mobil yang kita gunakan untuk LV. Sama juga halnya pada vehicle composition yang akan kita gambarkan pada eh, jalan Pulau Biak. Kita beri nama, kita tambahkan pada tanda plus di sini, yaitu kendaraan yang melewati, yaitu sepeda motor dan juga mobil dengan kecepatan yang sudah kita atur tadi menggunakan survei yang biasanya dilakukan, yaitu spot speed dan juga FCO atau MCO. Ini mobil kita taruh dengan LV. Dan selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan melakukan vehicle input yang ada di tiap lengan-lengan dari simpang ini. Misalkan kita akan mengambilnya dari Jalan Gunung Karang, kita ke vehicle input terlebih dahulu, lalu kita kontrol dan klik kanan, yaitu kita bisa berikan nama vehicle input dari Gunung Karang. Kita namakan dengan GK, atau kita boleh tulis eh, semuanya. Lalu jangan lupa disamakan dengan vehicle composition yang telah kita perbuat tadi. Misalkan di sini vehicle composition dari Gunung Karang. Oke, selanjutnya kita buat yang dari eh, Jalan Imam Bonjol. Kita buat vehicle input utara dengan vehicle composition yang di utara. Selanjutnya dan yang terakhir di sini ada simpang 4, kontrol klik kanan dengan kita vehicle input di Pulau Biak, dan jangan lupa diberi nama Pulau Biak. Ketika sudah melewati tahapan-tahapan tersebut, kita akan memasukkan juga volume kendaraan dari tiap-tiap simpang yang sudah kita input tadi, dan kita akan mencoba running. Yes. Kita dapat melihatnya dengan posisi 3D seperti dengan gambar kubik di sini. Berikut merupakan tampilan eh, keadaan simpang yang telah kita buat dengan masing-masing komposisi kendaraan yang melewatinya. Kita bisa merubah-rubahnya, namun pada simpang ini kita belum mengatur apil yang ada. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat terkait yang namanya reduce speed area. Reduce speed area itu di mana kendaraan yang memperlambat laju dari kendaraan mereka tersebut pada area tertentu. Yang seperti kita buat kali ini digambarkan dengan warna kuning. Cara membuatnya yaitu kontrol dan klik kanan, kita akan sambungkan, lalu keluar seperti ini. Kita akan beri namanya reduce area.
dengan kendaraan apa saja yang sudah kita buat seperti tadi. Misalkan yang tadi sepeda motor dan juga mobil. Dengan menginput juga kecepatan dari sepeda motor itu sendiri dan mobil itu sendiri yang sudah kita buat tadi. Hal ini juga kita buat di tiap-tiap masing daerah ataupun radius area yang kendaraan tersebut mengurangi kecepatannya saat berada di area tersebut. Di sini ada sepeda motor, mobil, dengan kecepatan yang sudah kita buat. Lakukan hal yang serupa di tiap-tiap radius area ataupun daerah tikungan, karena biasanya kendaraan tersebut mengurangi kecepatan di daerah tersebut. Radius area sendiri bisa dibuat pada jalan lurus, namun biasanya kendaraan mengurangi kecepatan mereka pada saat area tikungan dan jarang terjadi pada area lurus, makanya kita akan membuat pada eh, area tikungan saja seperti ini 4 dikarenakan kita memiliki simpang 4. Jika sudah, kita juga perlu menambahkan radius area di tiap-tiap tikungan yang akan dikendarai atau dilewati oleh kendaraan-kendaraan tersebut. Misalnya pada ruas jalan ini kendaraan akan berbelok kiri dan berbelok kanan, itu memerlukan radius area ke kiri dan ke kanan. Baik juga pada jalan yang di Gunung Karang maupun jalan yang ada di Imam Bonjol mengarah ke kiri, apakah sudah teredus dan berbelok ke kanan. Jika sudah, kita akan mencobanya melihat simulasi bagaimana eh, kendaraan tersebut apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Apakah dia akan mengurangi kecepatannya. Jika sudah tidak terjadi error, maka hal tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dan bisa digunakan. Selanjutnya, kita akan beralih ke konflik area. Konflik area itu di mana kendaraan tersebut saling berkonflik di simpang dengan cara kita memprioritaskan lajur mana yang lebih kita berikan prioritas terlebih dahulu. Dalam hal ini digambarkan semuanya berwarna kuning dan hijau tersebut merupakan lajur yang kita prioritaskan untuk berjalan terlebih dahulu. Di sini saya memilih untuk lajur yang berbelok kiri yang akan sebagai prioritasnya. Dengan cara kita mengklik kiri terlebih dahulu, lalu CTRL mengklik kanan, di mana yang hijau tersebut merupakan daerah yang diprioritaskan dan yang merah tersebut yang tidak diprioritaskan. Di sini juga kita akan mengklik kontrol klik kanan, klik kiri terlebih dahulu, kontrol klik kanan, dan ini juga kontrol klik klik kanan. Hmm, saya ulangi. Jadi pada jalan-jalan hijau ini merupakan jalan yang menjadi prioritas saat eh, kendaraan tersebut ada di area konflik. Tujuannya yaitu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan yang terjadi di simpang karena akibat driving behavior yang digunakan oleh masyarakat. Karena di dalam ini kita belum mengatur driving behavior dari permodalan PDV Visum. Maka dari itu kita akan mengatur konflik area terlebih dahulu, lajur mana yang kita akan prioritaskan untuk berjalan. Ketika ketika hal tersebut sudah kita coba dan sudah menentukan daerah prioritas, kita akan mencoba merunningnya dan untuk mengetahui apakah terjadinya error atau tidak. Kita bisa melihatnya di sini. Jadi kendaraan yang diprioritaskan itu yang berbelok terlebih dahulu ke arah kiri karena
kendaraan tersebut lebih dekat di simpang. Nah, contohnya seperti ini, kendaraan lurusnya mengantre, dan kendaraan kiri yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Sama halnya juga di lengan-lengan simpang lainnya. Ketika tidak terjadi error, mungkin hal tersebut dapat diasumsikan bahwa display atau permodelan kita itu masih berjalan eh, s- sesuai. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya sinyal kontrol atau eh, apil. Yang pertama-tama kita akan ke sinyal kontrol. Sinyal kontrol. Di sini kita bertujuan untuk mengatur dari simpang tersebut agar lebih rapi dalam aturan lalu lintasnya. Kita bisa berikan nama di sini eh, siklus apil mungkin. Terus kita ke edit control data. Kita samakan saja namanya siklus apil. Kita di sini memiliki dalam simpang yang saya gambarkan memiliki dua fase di kondisi existingnya. Namun eh, saya belum memiliki datanya dan nanti akan kita input yaitu ditambahkan karena dia memiliki dua fase kita berikan nama apil utara selatan karena pada lengan tersebut mereka lepas secara bersamaan dan apil timur barat. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan di tanda tambah di sini dengan mengubah kondisi existing yang ada di Indonesia yaitu red, green, amber dengan all red-nya itu dua dan yang di fase kedua juga sama red, red, green, dan amber dengan all red-nya itu dua. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ke sini, intergreen. Di mana intergreen ini yang kita akan input tadi 5 dan otomatis terisi, kita langsung pindah ke sinyal. Sinyal program ini kita gunakan untuk menghitung dan mengatur siklus yang ada di simpang tersebut. Kita buat 65 detik siklusnya dengan ini. Jadi waktu hijau yang akan diinput yaitu ditambahkan dengan waktu all red di sebelumnya. Itu berarti kita asumsikan 30, kita input 32 di sini. Nah, untuk waktu selanjutnya ditambahkan setelah pada eh, kuning. Jadi kita input di sini bukan 2, melainkan hasil dari penjumlahan ini yaitu 35. Di mana waktu dari siklus tersebut akan berjalan cycle seperti terus-menerus. Setelah dia hijau, kuning, lalu merah pada lengan tersebut, dan di lengan lainnya hijau melaksanakan pelepasan kendaraan. Nah, di mana ketika benar dan tidaknya itu ketika dijumlahkan hasil hijau ini dengan hasil kuningnya merupakan jumlah dari eh, siklus pada apel tersebut. Ketika tadi sudah dijumlahkan dan hasilnya sama seperti waktu siklus yang sudah ditentukan, kita akan menuju ke ini save data and go back to vSim. Kita yes kan, lalu kita bisa oke. Hmm. Ketika sudah melakukan hal tersebut, kita akan lanjut ke yang namanya signal head. Signal head ini di mana berfungsi untuk menaruh apel yang sudah kita buat tadi dengan siklus dan waktu fase yang sudah ditentukan. Dengan mengkontrol dari klik kanan. Hmm. Selanjutnya, setelah membuat siklus pada apel dengan dua fase yang telah kita buat tadi, kita akan menaruh apel tersebut di simpang.
Itu di mana di lajur kiri kita klik dulu, lalu klik kanan add new signal head. Kita sesuaikan kembali dengan apa nama yang tadi, ini di lengan utara dan selatan yang digunakan yang sama, dan ini juga di lengan utara dan selatan yang sama. Nah, untuk kendaraan yang menggunakan eh, yang tergunakan oleh April ini, yaitu yang kita gunakan tadi yang telah kita buat sepeda motor dan mobil. Jikalau tadi sempat membuat bus, bus medium, bus gandeng ataupun yang lain-lainnya, segera diinputkan. Kita klik OK. Sama halnya pada di lajur ini juga kita add new signal. Ya, ini utara dan selatan karena menggunakan fase yang sama saat mereka lepas. Jadi kedua lengan tersebut menggunakan fase yang sama dengan kendaraan yang sama. Begitu pula juga dengan yang di lengan minor. Kita berikan eh, dia signal head ataupun appeal dengan arah timur dan barat kedua-duanya. Dengan jenis kendaraan, sepeda motor dan juga mobil. Selanjutnya pada lengan barat yaitu di Jalan Gunung Karang juga kita gunakan apel timur dan barat, apel timur dan barat, dan juga kendaraan yang digunakan yaitu kendaraan sepeda motor dan mobil. Jika sudah selesai melakukan hal tersebut, kita dapat mencoba merunningnya dan melihat bagaimana progres dari apel yang telah kita buat sesuai dengan siklus dan waktu yang telah kita tentukan. Begini penampilannya yaitu pada simpang timur dan barat lepas secara berbarengan, utara dan selatannya sedang lampu merah. Begitu pula dengan hal yang terjadi di lengan-lengan lainnya. Ini dia. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya driving behavior. Di mana driving behavior ini digunakan untuk mengatur perilaku pengendara yang biasanya melewati eh, modelan yang kita buat. Kali ini kita berada di wilayah Indonesia, tentunya kita akan menyesuaikan ciri khas pengendara Indonesia dengan penggunaan simpang yang ada di permodelan kita. Yang pertama-tama kita akan menuju ke base data, lalu ke driving behavior, lalu kita akan menambahkannya. Dengan cara mengklik tanda plus di sini, kita bisa menamakan eh, namanya mungkin agar identik dengan kita Indonesia, yaitu kita ubah di sini menjadi any karena desired position at free flow-nya itu bebas. Masyarakat perilaku kita memilih untuk biasanya berkendaranya overtake left, overtake right karena biasanya mm, pengendara di Indonesia itu bebas untuk menyalip dari kanan ataupun dari kiri. Eh, Sesuai aturan jurnal yang pernah saya baca, yaitu di sini itu dengan minimal 0,2 met 2 meter. Eh, kita ulangi lagi, eh, kita edit. Eh, ini dengan 0,2 dan jarak henti yang minimal dengan kecepatan 50 km yaitu 40. Setelah itu kita akan menuju ke car following model. Di sini kita akan menggunakan Whiteman 74. Kenapa? Karena Whiteman 74 ini mengatur jalan yang ada di perkotaan. Sedangkan di Whiteman 99 ini menggunakan mengatur pada jalan luar kota. Terus kita ke eh, oke, ini sudah teratur. Change.
Ini sudah. Oh ya, ini sedikit tertinggal, yaitu di mana kita mengatur dari average standstill distance yang biasanya terjadi di Indonesia, yaitu kita gunakan 0,6 dan addictive part of safety distance itu di mana jarak aman pengendara itu biasanya kita akan gunakan 0,6 dengan pengkali dari bagian pengaman dari kendaraan itu satu. Oke, di sini sudah kita bisa klik OK. Selanjutnya kita kembali ke base data, kita lihat di link behavior types, kita klik tanda tambah di sini. Eh, Lalu kita mungkin bisa berikan nama seperti tadi Indonesia dengan ini yang tadi sudah kita buat Indonesia. Baik, step selanjutnya ketika kita sudah mengatur driving behavior yang ada di wilayah permodalan kita, kita akan menuju ke link dengan mengklik kanan dan membuka show list. Di mana showlist di sini masih urban motorized yang tersetting yang perlu kita ganti dengan cara memblok semuanya dan menggantikan menjadi driving behavior yang telah kita buat. Cara cara cepatnya itu dengan cara mengklik memblok semua dari link behavior type. Dengan mengklik shift, kita scroll paling bawah, kita klik dan sudah semuanya terblok di bagian link behavior type. Kita akan mengubahnya ke Indonesia yang telah tadi kita buat. Oke, ini kita semuanya kita ubah menjadi Indonesia. Ketika sudah, kita akan mencoba merunningnya. Apakah hal ini sudah berhasil atau masih ada kesalahan? Yes, kita running. Kita lihat dari permodalan 3D. Mau menyalipnya sudah tidak memandang seperti yang ada di Indonesia ketika ada selah sesempit apapun, masih pengendara motor tetap berusaha untuk menyiasati atau menggunakan sisa-sisa lahan ataupun ya lebar jalan yang tetap diambil dan memaksakan dari penggunaan sepeda motor tersebut. Padahal yang seperti yang kita tahu, hal tersebut dapat membahayakan. Sudah sangat terlihat jelas di sini lampu merahnya bekerja, eh, area konfliknya yang mengutamakan lajur ke kiri lebih dahulu, dan ini juga panjang antriannya sudah bekerja. Jadi tidak terlalu mengantri seperti terlihat. Dan memang di kawasan ini eh, kurang macet dan ini soalnya di dekat rumah saya. Makanya saya sedikit tahu. Baik, di sini selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan cara menambahkan lampu apil pada simpang. Seperti yang bisa kita lihat, ini salah satu contohnya. Kita akan membuatnya dengan seperti ini, yaitu ditanamkan di sebelum persimpangan untuk menghentikan kendaraan agar membuatnya serealistis mungkin. Yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu kita ke 3D traffic signal, di mana kita perlu eh, add new 3D. Di sini kita perlu mengklik sinyal mas. Kita asumsikan tinggi tiang tersebut adalah 4 meter. Setelah kita bentuk tinggi dari panjang tiang tersebut, kita tambahkan lensa. Ini belum 4. Oke, eh, kita ulangi, kita edit. Di sini sudah 4 meter, kita kembali klik. Oke, sudah. Lalu kita akan tambahkan tiang yang ada dengan cara seperti ini.
Namun tiangnya masih berada di posisi yang salah, kita perlunya di kanan, yaitu dengan kita centang ke flip dan menambahkan lampu sekunder yang ada di apil tersebut. Kita tambahkan di sini pada tiang yang baru. Oke, dengan bentuknya seperti itu. Lalu kita sesuaikan dengan pada lengan simpang yang akan digunakan. Contoh kali ini kita akan menggunakannya di Pulau Biak, yaitu pada menggunakan fase timur dan barat. Kita jadi akan memasukkannya pada apil fase timur dan barat. Bagian ini juga hal yang sama, timur dan barat. Oke, jika sudah hal tersebut sudah terpasang, kita klik OK. Kita bisa lihat eh, dari penggambaran eh, lampu apilnya sendiri masih belum pas. Jadi kita perlu sedikit mengubah posisi dari apel tersebut. Dengan cara kita ALT, kita klik, kita putar pada gambar ini. Kita pindahkan posisinya. Oke, ketika sudah pas, kita pindahkan panah yang biru ini menuju ke tengah, ke sini. Oke, jika ini rasanya kurang sudah pas, oke sudah pas. Lalu kita bisa melihatnya dengan posisi 3D. Apakah sudah pas? Oke, sudah pas. Hal tersebut juga kita ulangi pada tiap kaki-kaki simpang yang terkena apil ataupun yang ikut dalam siklus simpang. Di sini contohnya kita buat lagi, kita klik Add New 3D Traffic. Di sini kita ukur dengan ukuran yang sama, 4. Kita tambahkan lampunya, 4. Oke, sudah 4. Kita tambahkan tiangnya, kita flip, kita tambahkan lampu pada tiang sekunder, kita sesuaikan fasenya karena ini berada di yang di utara, kita berikan fase di utara. Oke, ini sudah dengan eh, ya bentuknya seperti ini. Oke, kita okekan. Lalu kita atur ini hanya ulangi, ini perlu diputar. Oke, ini sudah lurus. Kita coba untuk merapikannya sedikit dan mengubah ini ke sini. Oke, kita bisa lihat kembali untuk mengecek apakah pada simpang ini sudah tepat penggambarannya atau belum. Bisa kita lihat sudah, dan kita hanya perlu menggambarkan satu lagi lampu 3D yang terpasang pada simpang ini. Kembali, seperti hal yang sama, add new, single mask, kita klik, ini 4 meter, bentuknya dengan round ini, karena kita sebenarnya banyak bentuk, namun bentuk pada di simpang kali ini berbentuk round. Oke, kita tambahkan, kita flip, tambahkan kembali lampu sekunder, ini pada lengan barat. Oke, ini juga pada lengan barat dengan fase timur barat. Oke, ini sudah, kita klik OK. Ini dengan cara ALT dan kita putar agar lurus dengan pengendaranya. Oke, ini terlalu maju, kita rapikan sedikit. Oke, ini ALT, kita putar lagi agar lurus. Kita putar kembali agar lurus. Oke, ini juga kita ubah. Jika sudah, kita akan coba mengeceknya dengan cara seperti ini. Oke, sudah. Kita bisa lihat dari jarak kejauhan. Kita bisa dekatkan. Ini dia simpang 4 dengan apil yang telah kita perbuat. Jika sudah, kita akan mencoba merunningnya dan melihat bagaimana sistem kerja dari apil yang telah kita buat.
Kita bisa lihat di sini, apel tersebut bekerja ketika lagi hijau, dia memberikan kendaraan lewat, ketika merah, dia memberhentikan kendaraan. Lihat juga dari driving behavior yang telah tadi diatur, di mana dimensi kendaraannya. Sepeda motor bisa terselip-selip di antara mobil, dan juga ini beberapa driving behavior yang terjadi di Indonesia. Ya, lampu merahnya sudah bekerja, artinya eh, proses perundingan berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan membuat bagian zebra cross atau penyeberangan untuk pedestrian atau pejalan kaki. Di sini kita bisa menggambarkan eh, link baru terlebih dahulu yang melintasi kedua jalan. Kita atur di sini panjangnya mungkin lebarnya 2 meter. Kita klik OK. Lalu kita klik kanan. Eh, kita menuju ke yang namanya pavement marking. Di mana pavement marking di sini, add new pavement marking, kita gunakan untuk zebra cross. Nah, sebelum itu kita atur dan kita rapikan dulu panjang dari jalan zebra cross ini agar dapat digunakan oleh pedestrian. Kita kembali ke yang namanya pavement marking. Kita gunakan add new pavement marking, zebra cross, kan oke. Lalu kita drag dari ujung jalan sampai ke ujung yang satunya. Nah, ketika sudah, zebra cross ini sudah jadi. Hal yang perlu diperhatikan juga ketika membuat zebra cross, yaitu kita perlu mengedit di link. Kita klik, lalu kita edit, dan kita pastikan di sini pedestrian area is pedestrian areanya kita centang. Kenapa? Karena zebra cross sendiri diperuntukkan untuk eh, pengguna pejalan kaki, bukan pengendara. Maka dari itu kita harus menekankan kembali hal tersebut digunakan oleh pejalan kaki. Baik, permodelan selanjutnya yang kita akan buat yaitu tentang parkir. Parkir yang ada yaitu ada dua, yaitu parkir on street dan parkir off street. Pada kasus permodelan kali ini saya akan menggambarkan tentang parkir on street, yaitu di mana parkir kendaraan yang ada di bahu jalan tanpa ada ruang parkir tersendiri. Seperti yang saya ketahui bahwa di arah Imam Bonjol Utara tersebut terdapat tarikan seperti tempat makan yang ada di warung sate di bagian sini. Maka dari itu saya akan membuat beberapa contoh parkir on street yang akan saya gunakan untuk permodelan PTV Visim kali ini. Pertama-tama saya membagi jalan tersebut menjadi eh, split link, yaitu di mana kita harus pertama-tama kita ke link terlebih dahulu, kita klik kiri, baru kita klik kanan, kita bisa split link here. Saya menggunakan jarak eh, parkir on street ini dengan jarak kurang lebih 50 meter. Setelah didapatkan parkir on street, setelah kita men-split link tersebut, kita dapat menambahkan lajur pada parkir tersebut dengan add lane left. Maka dari itu keluarlah eh, lajur kiri yang ada di parkir on street tersebut. Setelah itu kita gambarkan, tidak lupa kita menambahkan konektor pada link yang telah kita bagi tadi dengan menambahkan satu di ujung awal dan satu di ujung akhir untuk kendaraan tersebut dapat kembali melaju ke area jalan lalu lintas.
Setelah itu kita pergi ke parking lots di sini, lalu kita CTRL dan klik kanan seperti ini akan muncul, lalu kita akan mengaturnya dengan panjangnya berapa. Tadi saya atur eh, 45 meter. Maka dari itu keluarlah panjang yang bisa digunakan untuk parkir itu sepanjang 45 meter. Seperti ini contohnya, kita bisa gambarkan, kita bisa atur panjangnya, kita bisa atur tipe bagaimana parkir tersebut, lebar eh, parkirnya, parking directionnya ketika forward yaitu maju, kita harus eh, mengutamakan kendaraan yang di depan kita untuk maju terlebih dahulu agar kita dapat eh, menggunakan parkir di area tersebut. Lanjut ya. Setelah ini kita menuju ke base data. Base data ini kita ke distribution, time, di mana hal ini untuk mengatur dari eh, data yang kita punya terhadap hmm, durasi parkir yang akan kita buat. Kali ini kita tambahkan dulu sebanyak data yang kita miliki, yaitu saya sudah menyiapkannya sebelumnya eh, 12 data. Kita kontrol, kita masuk, kita input langsung ke eh, data parking ini. Hal tersebut kita lakukan, kita akan menuju yang namanya ke vehicle route, eh, bertujuan untuk mengatur arah dari arus kendaraan tersebut. Kita bisa di sini klik kontrol klik kanan, kita lalu lanjutkan hingga sampai di penghujung tempat parkir ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengedit tentang parkir yang ada di onsite tersebut dengan cara vehicle route, show list, dan parking lot. Kita ditampilkan dengan display seperti ini. Lalu kita dengan setting default tadi adalah all vehicle type yang dapat menggunakan parkir ini. Namun saya ganti dengan eh, parkir kendaraan yang di melewati ini yaitu sepeda motor dan mobil. Dengan parkir rata-rata yaitu 60% orang eh, berbelanja di tempat tarikan tersebut, baru mereka melanjutkan perjalanan. Ketika hal tersebut sudah dilakukan, maka kita akan mencoba mensimulasikannya, melihat apakah hal tersebut berhasil atau tidak. Kita coba, yes, tampilan 3D dan juga simulasi orang parkir on street di wilayah tarikan ini. Oke, cukup lumayan banyak karena tempat makan ini merupakan salah satu yang sangat ramai dikunjungi oleh orang sekitaran sana. Jadi ketika sudah tidak ada hal yang salah, kita akan lanjut dan coba ke tahapan berikutnya. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu dengan cara mendisplay atau menayangkan hal yang sudah kita buat dengan permodelan menggunakan PTV Visim yang sudah kita modelkan dari tadi. Yang pertama kita taruh add di sini, kita berikan nama dengan display Jalan Imam Bonjol, display simpang dari Imam Bonjol. Kita kasih nama Imam Bonjol. Kita list, kita checklist, oke, kita add, eh, sudah,
Yang ini kita hapus dulu. Oke. Selanjutnya kita ganti ke tempat kedua, yaitu mungkin dari sisi eh, jalan minor yang ada di jalan Gunung Karang, misalnya. Kita perlukan di sini klik add dengan menamakan display eh, Gunung Karang. Kita checklist dan kita kembali ke atas dan kita akan menunjukkan displaynya tentang parkir on street yang ada di sini. Jadi di sini kita bisa add dengan eh, preview parking on street. Oke, kita checklist. Setelah itu kita akan menuju ke yang namanya presentation. Presentation di sini kita akan menuju ke storyboard, di mana hal tersebut kita gunakan untuk eh, menentukan tempat mana yang akan kita presentasikan untuk dipaparkan. Di sini kita tambahkan. Nah, sebelum itu mungkin kita akan melakukan yang namanya rename dulu terkait file yang ada. Mungkin kita bisa masukkan di sini di vsim dengan vsim Taiwan A seperti yang kita sudah buat yang tadi. Kita open. Oke, setelah itu kita akan menambahkan yang namanya waktu. Karena ada dua tadi, kita akan melihat terkait dengan settingan-settingan waktu yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan menambahkan pada display simpang Imam Bonjol, yang dimana kita akan atur yaitu dengan tampilan awal itu 20 detik dan lamanya itu 10 detik untuk eh, kamera yang pertama. Setelah itu kita tambahkan lagi karena tadi kita buat 3, mungkin ini 30 dan kita atur ini di 10 di display kedua. Dan untuk yang terakhir mungkin ini sudah 40 dan kita tambahkan ini menjadi mungkin 15 agar semuanya berjalan. Oke. Ketika langkah-langkah tadi sudah dilakukan, maka kita akan dapat melihat hasil dari presentasi yang sudah kita buat dengan menitikkan tempat-tempat mana saja yang akan kita record. Yang pertama kita harus ke presentasi, ke record video, lalu kita akan merunningnya. Sesuai dengan waktu yang tadi telah kita tentukan, 20 detik ketika ini di display pertama, yaitu display simpang Imam Bonjol memperlihatkan bagaimana eh, kondisi lalu lintas yang terjadi pada persimpangan di Jalan Mayor eh, Imam Bonjol sendiri. Jalan Imam Bonjol sendiri yaitu sebagai jalan mayor yang memiliki zebra cross di lengan utara dan lengan selatannya. Berbeda dengan dari lengan minor yang ada di Jalan Gunung Karang dan Jalan Pulau Biak. Di jalan tersebut tidak terdapat zebra cross karena dikira akan sangat kecil bagi para penyeberang yang melalui jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut jalan lokal yang bersimpangan dengan jalan provinsi di kota, yaitu Jalan Imam Bonjol sendiri. Seperti yang tadi kita bisa lihat, ada parkir on street yang digambarkan, yang didisplaykan, dan juga persimpangan. Di sini kita bisa melihat semuanya, bagaimana kendaraan itu mengantri, dimensi kendaraan bagaimana, driving behavior yang dilakukan oleh sepeda motor bagaimana, jumlah volume kendaraan yang tadi kita input, 3D signal yang telah dipasang, zebra cross yang digunakan oleh pedestrian, dan yang terakhir ada
parkir on street yang ada di pinggir jalan. Ini untuk melihat secara 3D bagaimana penggambaran visualisasi dari simpang yang telah digambarkan di persimpangan Imam Bonjol di Denpasar, yaitu di dekat rumah sekitar. Ya, jalan ini tidak tersedia angkutan umum dikarenakan angkutan umum yang melintasi sebelumnya yaitu Transmetro Dewata, namun pada pertanggal 1 Januari 2025 angkutan umum tersebut tidak lagi beroperasi di Bali, tepatnya di Denpasar. Maka dari itu, jalan yang saya kaji atau yang saya modelkan ini tidak menggunakan public transport. Parkir on street yang ada ini pun karena adanya tarikan dari rumah makan yang sering dilewati ataupun banyak pengunjung di Jalan Imam Bonjol itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Saya ucapkan mohon maaf bila masih ada salah tutur kata. Saya ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya.